Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Putri Sulistiawati dan teman saya Hilda Kalista Iskandar dari kelas MI 2021 akan mempresentasikan hasil UTS kami. Yang pertama, mengenai pentingnya keamanan sistem informasi. Pengamanan suatu sistem sangatlah penting untuk menjaga kerahasiaan informasi suatu sistem. Apabila suatu informasi itu penting dan jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, pastilah pemilik informasi tersebut akan sangat dirugikan, bahkan bisa membuat informasi yang sifatnya rahasia menjadi tersebar. Maka dari itu, sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan informasi hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Keamanan sistem informasi sendiri menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-perangkat komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, yaitu tantangan keamanan sistem informasi yang sedang tren saat ini. Yang pertama, ketidakpedulian manajemen perusahaan lebih mementingkan reducing cost atau perbaikan sistem yang dirusak membutuhkan banyak biaya. Yang kedua, tidak adanya perencanaan awal. Jika tidak dibudgetkan dari awal, maka akan dikagetkan dengan kebutuhan pengamanan sistem seperti firewall, intrusion detection system, antivirus, disaster recovery center. Yang ketiga, keuntungan yang tidak terlihat. Keuntungan yang tidak bisa diukur dengan uang, intangible, pihak manajemen kurang peduli atau mengerti pentingnya keamanan sistem. Yang keempat, mengurangi kenyamanan. Semakin aman, semakin tidak nyaman karena semakin banyak aturan atau fitur keamanan yang terkadang dianggap terlalu ribet oleh pengguna. Contoh kasus keamanan sistem. Ransomware. WannaCry serang 150 negara. Bulan Mei 2017, publik dikejutkan dengan serangan ransomware yang diklaim merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. WannaCry memanfaatkan tool senjata cyber Dinas Intel Amerika Serikat (NSA) yang dicuri peretas dan dibocorkan di internet. Inilah yang membuat WannaCry mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara dalam hitungan jam. Tercatat lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia, terkena dampaknya. Serangan tak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit menjadi korban dan dipaksa membayar tebusan. Rumah sakit kanker Darmais di Jakarta merupakan salah satu yang terkena dampak serangan WannaCry. Meskipun serangan di negara lain menyebabkan kelumpuhan sistem, untungnya serangan yang dialami di RS Darmais hanya membuat sistem komputer untuk proses pendaftaran menjadi lambat yang berdampak pada penumpukan pasien. Lalu yang berikutnya, algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, algoritma simetris. Algoritma simetris atau algoritma sandi kunci rahasia adalah algoritma kriptografi yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsinya. Algoritma ini mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui suatu kunci tertentu sebelum mereka saling berkomunikasi. Keamanan algoritma simetris tergantung pada kunci. Membocorkan kunci berarti bahwa orang lain dapat mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Agar komunikasi tetap aman, kunci harus tetap dirahasiakan. Sifat kunci yang seperti ini membuat pengirim harus selalu memastikan bahwa jalur yang digunakan dalam pendistribusian kunci adalah jalur aman atau memastikan bahwa seseorang yang ditunjuk membawa kunci untuk dipertukarkan adalah orang yang dapat dipercaya. Masalahnya akan menjadi rumit apabila komunikasi dilakukan secara bersama-sama oleh banyak pengguna dan setiap dua pihak yang melakukan pertukaran kunci. Maka akan terdapat banyak dalam kurung N-1/2 kunci rahasia yang harus dipertukarkan secara aman. Berikut adalah diagramnya.
Lalu untuk contoh kriptografi simetris yaitu chipper permutasi, chipper substitusi, hilltop, OTP RC6, Two-Face, Magenta, File Saver, Logi, Cache, Rich Daniel atau AES, Blowfish, Ghost, A5, Kasumi, DES, dan IDEA. Selanjutnya, algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah kunci publik sandi yang menggunakan dua jenis kunci, yaitu kunci publik key dan kunci secret key atau kunci rahasia. Untuk kunci publik merupakan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci rahasia digunakan untuk mendeskripsikan pesan. Kunci publik bersifat umum, artinya kunci ini tidak dirahasiakan sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Sedangkan kunci rahasia adalah kunci yang dirahasiakan dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Keuntungan utama dari algoritma ini adalah memberikan jaminan keamanan kepada siapa saja yang melakukan pertukaran informasi, meskipun di antara mereka tidak ada kesepakatan mengenai keamanan pesan terlebih dahulu, maupun saling tidak mengenal satu sama lain. Algoritma asimetris pertama kali dipublikasikan oleh David dan Hellman pada tahun 1976 dalam papernya yang berjudul New Direction in Cryptography. Contoh dari algoritma asimetris adalah RSA, L-Gamal, McEley, Luke, dan DSA Digital Signature Algorithm. Lalu yang ketiga adalah algoritma hybrid. Sistem ini menggabungkan chipper simetrik dan asimetrik. Proses ini dimulai dengan negosiasi chipper asimetrik di mana kedua belah pihak setuju dengan private key atau session key yang akan dipakai. Kemudian session key yang digunakan dengan teknik chipper simetrik untuk menenkripsi conversation atau tukar-menukar data selanjutnya. Suatu session key hanya dipakai sekali sesi. Untuk sesi selanjutnya, session key harus dibuat kembali. Contoh dari salah satu kriptografi yaitu menggunakan algoritma kriptografi simetris dengan substitusi chipper berikut ini. Dengan key nama panjangku, nama panjang sama dengan NAMPJGKU dengan plain text Hilda Kalista dan Ajeng Putri masuk di kelas mata kuliah keamanan sistem. Lalu chipper tag-nya sebagai berikut. Selanjutnya, algoritma LSBM adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan steganografi. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pengolahan file gambar steganografi, proses untuk memasukkan teks dalam bentuk gambar ke dalam gambar utama, sehingga teks yang disembunyikan tidak dapat terlihat oleh gambar utama. Untuk mengetahui isi teks yang tersembunyi, maka harus dilakukan proses ekstraksi untuk mengambil teks tersebut. Diagramnya seperti membuat embedded message, lalu dimasukkan ke dalam cover image, lalu menjadi stegano image. Apabila ingin mengekstraksi, maka ingin melihat pesan, maka harus diekstraksi terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Hilda. Untuk selanjutnya, private key dan public key dalam keamanan sistem informasi. Private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendeskripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan deskripsi pesan. Namun jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Public key menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enkripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu. Penerima dengan private key hanya dapat mendekode pesan yang telah dienkripsi public key yang tersedia melalui direktori yang dapat diakses oleh publik.
Public key dan private key ialah pasangan kunci untuk proses enkripsi dan dekripsi. Keduanya selalu berpasangan. Jika di-encrypt dengan private key, maka mendekripnya menggunakan public key. Private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan public key sendiri tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya. Berbagai sumber lubang keamanan sistem. Yang pertama, salah desain atau desain flow. Umumnya jarang terjadi, akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Contoh, lemah desainnya algoritma enkripsi ROT13 atau Caesar Cipher, di mana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritmanya dapat memecahkan enkripsi tersebut. Kedua, implementasi kurang baik. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibat tidak adanya cek atau testing implementasi suatu program yang baru dibuat. Contoh, tidak memperhatikan batas bound dari sebuah array, tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi, misalnya override ke variabel berikutnya. Ketiga, salah konfigurasi. Contoh, adanya program yang secara tidak sengaja diset menjadi set with root, sehingga menjadi writable. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan. Kadangkala sebuah komputer dijual dengan konfigurasi yang sangat lemah. Ketika dijalankan, pemakai memiliki akses seperti super user root yang dapat melakukan apa saja. Yang keempat, salah menggunakan sistem atau program. Contoh, kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan akun root super user dapat berakibat fatal. Fungsi firewall. A. Mencegah informasi bocor. Fungsi firewall yang pertama lebih dari sekedar mencatat aktivitas pengguna. Firewall mampu mencegah bocornya informasi yang berharga. Lebih jelasnya, firewall mencegah pengguna mengirim file berharga yang bersifat konfidensial atau rahasia kepada pihak lain. B. Sebagai pos keamanan jaringan. Fungsi berikutnya mengontrol lalu lintas data saat mengakses jaringan privat yang dilindungi. Semua lalu lintas yang keluar masuk jaringan harus melewati firewall untuk dilakukan pemeriksaan, entah itu dengan cara menyaring, membatasi, atau bahkan menolak. Firewall juga akan bekerja menurut kriteria seperti alamat IP, port TCP atau UDP, alamat IP dan komputer sumber dan tujuan, dan informasi dari header. C. Sebagai kontrol pengawas arus paket data. Fungsi firewall lainnya adalah sebagai kontrol pengawas arus paket data yang mengalir pada jaringan. Selain itu, fungsi firewall juga mencakup modifikasi paket data yang datang sehingga mampu menyembunyikan sebuah IP address. D. Mencatat aktivitas pengguna. Setiap kali pengguna komputer mengakses data, firewall akan mencatat sebagai dokumentasi log files. Catatan data tersebut akan digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan komputer. Selain itu, fungsi firewall beroperasi untuk melakukan autentifikasi terhadap akses ke jaringan. Kasus ancaman keamanan website dan cara penanganannya.
Kasus dunia perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulah Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu, layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs-situs aspal jika nasabah salah mengetik situs asli dari masuk ke situs-situs tersebut. Identitas pengguna, user ID, dan nomor identifikasi personal PIN dapat ditangkap. Tercatat 130 nasabah tercuri data-datanya. Namun menurut pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs pelesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan mengeruk keuntungan. Personal tidak berhenti di situ. Pasalnya, banyak nasabah BCA yang merasa kehilangan uangnya untuk transaksi yang tidak dilakukan. Ditengarai, para nasabah itu kebobolan karena menggunakan fasilitas internet banking lewat situs atau alamat lain yang membuka link ke klik BCA, sehingga memungkinkan user ID dan PIN pengguna diketahui. Namun ada juga modus lainnya, seperti tipuan nasabah telah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dana lewat internet dengan syarat yang telah ditentukan penipu, atau saat kartu ATM masih di dalam mesin tiba-tiba ada orang lain menekan tombol yang ternyata mendaftarkan nasabah ikut fasilitas internet banking, sehingga user ID dan password diketahui orang tersebut. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan user ID dan password oleh seorang yang tidak punya hak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime unauthorized access dan hacking cracking. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik, against property. Sasaran dan kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi, against person. Cara menanganinya. Pertama, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirimkan dari atau ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer (SSL) yang mulainya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari Netscape, server www dari Apache juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti OpenSSL. Yang kedua, penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol IP yang melewatinya. Yang ketiga, perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI, law of IT, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum mayantara. Yang keempat, melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamatan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server.